Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang peluang, di mana pada sebelumnya kita sudah pelajari kaidah pencacahan. Salah satunya adalah permutasi dan kombinasi untuk menentukan bagian dari yang diperlukan dalam peluang. Karena dalam peluang tentu kaidah pencacahan ini sangat diperlukan untuk menentukan banyaknya kemungkinan suatu kejadian yang mungkin terjadi dari sebuah peristiwa. Oke, peluang nama lainnya dalam hal ini adalah yang kita maksud adalah peluang suatu kejadian di mana bentuk lainnya atau nama lainnya adalah probabilitas. Probabilitas atau peluang atau nilai kemungkinan yaitu adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin muncul dari suatu peristiwa atau diberi nama biasanya ruang sampel. Jadi peluang atau probabilitas atau nilai kemungkinan itu adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin muncul dari sebuah peristiwa yang disebut dengan ruang sampel. Nah, biasanya penamaan atau pemberian kode atau lambang dari sebuah peluang itu biasanya dilambangkan dengan P. Nah, di sini bahwa banyaknya kejadian yang diharapkan muncul biasanya dinotasikan dengan NA ya. Kemudian banyaknya kejadian yang mungkin muncul dari seluruh kejadian sebuah peristiwa itu dimaksudkan adalah ruang sampel dinotasikan dengan NS. Maka peluang suatu kejadian A adalah sebuah kejadian dari sebuah peristiwa itu dinyatakan dengan PA sama dengan NA dibanding NS. NA itu bisa kita katakan sebagai kejadian yang diharapkan atau banyaknya kemungkinan dari yang diharapkan. Jadi ini adalah kejadian yang diharapkan. Yang diharapkan kan. Sedangkan NS itu lebih mudahnya adalah sebagai ruang sampel. Gitu ya. Nah, di sini kita akan mengingatkan bagaimana proses peluang itu kalian pelajari waktu di SMP. Biasanya sering dinyatakan dalam pelemparan sebuah dadu. Dalam melempar sebuah dadu tentu yang muncul itu bisa titik 1, bisa titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6 kan. Nah, titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut dengan ruang sampel. Nah, titik-titiknya tentu adalah titik 1, titik 2, titik 3, dan seterusnya. Itu bagian dari ruang sampel, disebut dengan titik-titik sampel. Banyaknya berarti NS ya. Nilainya adalah 6, karena ada 6 kemungkinan. Gitu ya. Nah, kejadian-kejadian yang muncul di permukaan itu bisa kejadian muncul titik 1, atau angka 1, titik 2, titik 3, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi ruang sampel itu apa? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan atau dari sebuah peristiwa. Sampel atau titik contoh adalah anggota dari ruang sampel. Banyaknya titik-titik sampel dalam suatu ruang sampel itu dinyatakan dengan NS atau ruang sampel itu dilambangkan dengan NS, tadi sudah dinyatakan. Percobaan adalah proses yang menghasilkan data mentah, sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, itu istilah-istilah yang akan kita hadapi pada saat kalian belajar dengan peluang. Nah, di sini
Saya ambil contoh misalkan bagaimana cara menentukan ruang sampel. Salah satunya dengan menggunakan tabel ya. Misalkan di sini pelemparan 2 keping koin uang logam dilempar bersamaan, maka ruang sampelnya ada AA ya kan, angka-angka maksudnya gambar angka, angka gambar dan seterusnya. A di sini adalah angka, G di sini adalah gambar yang muncul. Gitu ya. Nah, di SMP kan sudah dikenalkan demikian. Atau boleh juga kalian menggunakan pohon faktor atau skema. Jadi angka bisa juga angka lagi, angka bisa juga dengan gambar atau gambar dulu muncul habis itu angka lagi, gambar dengan gambar sehingga total semua ada 4. Nah, contoh lainnya pada saat kalian diminta di sebelumnya misalkan begini. Di salah satu kelas itu kan jumlahnya 36 ya. Terdiri dari 20 perempuan ya. 20 perempuan, kemudian 16 laki-laki. Dalam satu kesempatan akan diambil atau dipilih secara acak atau dipilih 2 orang secara acak. Nah, pemilihan 2 orang secara acak ini itu adalah sebuah peristiwa. Nah, kejadiannya bisa aja terpilih duanya perempuan. Bisa juga kejadiannya adalah terpilih dua-duanya laki-laki. Bisa juga kejadiannya terpilih satu laki kan, ya, satu laki satu perempuan. Nah, terpilihnya 2 perempuan, banyaknya kemungkinan terpilihnya 2 perempuan adalah 20 kombinasi 2. Nah, proses menghitungnya 20 kombinasi 2 itu adalah 2 kali perkalian bilangan tertinggi dibagi dengan 2 kali perkalian bilangan terendah. Ya, 20 kali 19 bagi 2 berarti 190 kemungkinan terpilihnya dua-duanya perempuan. Lalu kejadian yang kedua memungkinkan muncul terpilihnya 2 laki-laki. Berarti laki-laki ada 16, terpilih 2. Jadi 16 kombinasi 2. 16 kombinasi 2 cara menghitungnya adalah 2 kali perkalian tertinggi, ya, 2 bilangan tertinggi dibagi dengan perkalian 2 bilangan terendahnya. 16 dibagi 2 itu 8. 8 kali 15 berarti 3 kali 4 ya 120 kemungkinan. Lalu yang ketiga adalah terpilihnya 1 laki-laki 1 perempuan. Berarti 20 kombinasi 1 karena perempuan ada 20 kali 16 kombinasi 1. Berarti ini 20 kali 6 16 ya 320. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan ruang sampel dalam hal ini adalah berarti tanpa memperhatikan warna. Berarti 36 kombinasi 2 atau tanpa memperhatikan jenis kelamin. Nah, 36 kombinasi 2 itu bisa kalian tulis 36 kali 35 dibagi dengan 2 kali 1 ya. 36 dibagi 2 itu 18. 18 pinjam ke sini 2 berarti 70. 70 kali 9 berarti 63. 630. Nah, 630 itu sama sebenarnya dengan nilai 190 kejadian pertama atau 120 kejadian kedua atau kejadian ketiga 320. Jadi di total ini pasti sama dengan 630. Gitu ya. Jadi cara menentukan ruang sampel bisa dicacah per kejadian yang mungkin muncul, bisa juga langsung
pengambilan dari 36 diambil 2. Jadi 36 kombinasi 2. Gitu ya. Itu cara menentukan ruang sampel. Atau lagi misalkan waktu di SMP tadi kan dicontohkan kalau 2 koin ya. Kalau 2 koin diambil atau dilempar undi ya. 2 koin dilempar undi, ruang sampelnya adalah 4 ya tadi ya, dengan tabel ada 4. Kalau 3 koin berarti ruang sampelnya adalah 2 kali 2 kali 2. Berarti 8 ya. Nah, dengan demikian kalau ada N koin dilempar undi, setimbang ya misalkan, itu ruang sampelnya adalah 2 pangkat N. 2 dari 2 sisi kan ya. 2 sisi koin. Sedangkan N itu untuk menentukan banyaknya koin atau banyaknya pengulangan. Gitu ya, banyaknya koin atau banyaknya pengulangan. Nah, itu tentang koin. Yang kedua tentang dadu. Jadi kalau misalkan 1 buah dadu tadi dilempar, 1 buah dadu kalau dilempar tadi ruang sampelnya ada titik 1, titik 2, titik 3 dan seterusnya, ada 6. Lalu kalau 2 buah dadu setimbang dilempar undi, ruang sampelnya berarti pasangkan 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6. 1 aja ada 6 kemungkinan. 2 pun sama, 2 dengan 1, 2 dengan 2 ada 6 kemungkinan. 3 pun sama, 3 dengan 1, 3 dengan 2 seterusnya. Berarti total ada 36. 6 kali 6. Itu 36. Karena ada 2 dadu. Begitupun kalau misalkan ada N buah dadu. N buah dadu berarti ruang sampelnya adalah dadu itu ada 6 sisi. Berarti 6 pangkat N. Jadi 6 itu adalah 6 sisi atau 6 kemungkinan dari sebuah sesuatu yang kita ingin lemparkan. Atau ingin contohkan. Atau ingin cobakan. Nah ini jadi 6 sisi ya. Ini ada 6 sisi. 6 sisi dari kubus ya. 6 sisi dari dadu. Sedangkan N sama tadilah. Banyaknya pengulangan. Oke, itu tentang dadu. Lalu berikutnya, misalkan dalam sebuah kotak ada kartu yang diberi nomor 1, 2, misalkan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kartu ya, isinya kartu. Kartu bernomor. Nah, misalkan dari dalam kotak ini diambil 2 kartu sekaligus. Secara acak, maka dari pengambilan ini memungkinkan terpilihnya 2 ganjil kan ya. Yang kedua adalah dua-duanya genap. Yang ketiga adalah 1 ganjil dan 1 genap. Nah, total semua itu namanya ruang sampel. Nah, ini namanya ruang sampel. Oke. Nah, jadi untuk dua-duanya ganjil itu ada berapa? Ada
1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. 4 ganjil. Berarti dipilih 2. 4 kombinasi 2. 4 kali 3 bagi 2 kali 1. Berarti ada 6. Begitupun yang genap. Genap ada 4 juga ya. 4 kombinasi 2 berarti 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. Ada 6 juga. 1 ganjil 1 genap berarti 4C1 kali 4C1. Berarti ini adalah 4 kali 4. Berarti 16. Nah, ruang sampel berarti tinggal dijumlah. 6 tambah 6 tambah 16. Berarti 12 jadi 28. Nah, 28 ini kalian bisa nyatakan dengan langsung. Berarti mengambil 2 dari 8. 8 kombinasi 2. Berapa 8 kombinasi 2? 8 kali 7 per 2 kali 1. Berarti 8 dibagi 2. 4. 4 kali 7 berarti 28 ya. Jadi total sama 28. Kalau misalkan mau langsung dengan menggunakan 8 kombinasi 2. Gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah mengulas bagaimana menentukan ruang sampel. Nah, sekarang kita lanjutkan ke peluang kejadiannya. Jadi peluang suatu kejadian, saya mengulang sedikit dari yang tadi di awal, di mana kalau misalkan kejadian itu adalah A, lalu ruang sampelnya itu adalah S, maka peluang kejadian A itu dapat kita nyatakan dengan NA dibagi NS. Artinya banyaknya kemungkinan yang diharapkan dengan seluruh kemungkinan atau ruang sampel ya. Jadi peluang kejadian A itulah perbandingan antara banyaknya anggota A yang diharapkan dengan ruang sampel. Jadi nilai peluang atau besarnya peluang itu dipastikan lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Jadi mulai dari 0 sampai maksimum adalah 1. Kalaulah A itu adalah himpunan kosong, maka peluang kejadian tersebut adalah mustahil. Artinya peluangnya 0, tidak ada. Contoh peluang yang mustahil itu adalah seorang laki-laki melahirkan. Karena laki-laki tidak memiliki rahim, jadi mustahil laki-laki itu bisa melahirkan. Kemudian peluang yang pasti kejadian atau satu peluangnya itu adalah kematian. Karena kematian pasti diantara kita adalah akan mati. Cuman kapan matinya, di mana, bagaimana, nah itu yang peluangnya beda-beda. Misalkan mati karena sakit ini, mati karena sakit diabetes, mati karena sakit jantung. Nah itu kan peluangnya masing-masing beda-beda. Oke, saya ambil contoh misalkan kembali ke waktu kalian di SMP, peluangnya biasanya dicontohkan dengan dadu ya. Jadi misalkan peluang muncul muka dadu bernomor 5 dari pelemparan sebuah dadu sekali. Maka nomor 5 itu hanya mungkin sekali muncul dalam sebuah pelemparan. Sedangkan kemungkinan kalau dilempar dadu itu ada 6. Jadi ruang sampelnya 6. Nah, maka peluang munculnya titik 5 di permukaan itu adalah 1/6. Gitu ya. Contoh lainnya misalkan dalam sebuah kantong ada 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Misalkan kalian akan mengambil sebuah kelereng secara acak. Peluang terambil adalah kelereng merah berapa? Nah, di sini tentu kelereng merah itu ada 4, total kelereng dalam kantong itu ada 7. Jadi kejadian terpilihnya kelereng merah ada 4 kemungkinan. Ya. Jadi kejadian yang diharapkan muncul merah itu ada 4. Total semua kejadian ada 7. Karena mungkin aja terambil biru, mungkin juga terambil merah. Jadi ruang sampelnya ada 7.
Maka peluang terambilnya kelereng merah dalam satu kali pengambilan itu adalah 4 dibanding 7. Jadi peluangnya adalah 4/7. Gitu ya. Nah, contoh lainnya misalkan begini. Kalau tadi dalam kantong itu ada 4 merah 3 biru, sekarang misalkan ada 7 merah 3 biru. Diambilnya tidak 1 tapi 3 sekaligus. Kalau misalkan 3 sekaligus, berapa peluang yang terambilnya ketiganya merah? Ketiganya merah. Nah, kalau ketiganya merah, tentu di sini merah tidak hanya 3, tapi ada 7. Maka kejadian terpilihnya 3 merah dari 7 itu ada 7 kombinasi 3. Jadi banyaknya kelereng merah terpilih 3 itu adalah 7 kombinasi 3 ya. Karena merahnya ada 7. Ya, jadi 7 kombinasi 3 bagaimana? 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 7 kurangi 3 faktorial. Atau boleh juga kalian secara langsung 7 perkalian 3 perkalian bilangan tertinggi kan. 765 dibagi 3 perkalian bilangan terendahnya. 3, 2, 1. Jadi nilainya 35. Lalu kalau ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya berarti tanpa memperhatikan warna. Seluruh kelereng ada 10. Diambil 3 berarti 10 kombinasi 3 ya. 10 kombinasi 3 itu boleh kalian hitung 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 10 min 3 faktorial. Atau juga boleh langsung 10 faktorial dibagi 3 faktorial 7 faktorial. Atau boleh juga langsung 3 perkalian bilangan tertinggi 10, 9, 8 dibagi 3 kali bilangan terendah 3, 2, 1. Jadi total ada 120. Maka peluang terambilnya 3 kelereng merah sekaligus berarti tadi 7 kombinasi 3 dibagi 10 kombinasi 3. Atau dengan kata lain peluangnya adalah 35/120. Kalau disederhanakan menjadi 7/24. Gitu ya. Nah, berikutnya misalkan begini. 2 buah dadu setimbang dilempar undi sekali. Kalau ada 2 buah dadu dilempar, tadi menentukan ruang sampelnya, berarti kalian bisa tentukan 6 pangkat 2 ya. Kenapa 6? Karena sisi dadu ada 6. Kenapa 2? Karena ada 2 dadu. Jadi ruang sampelnya 36. Oke, kita sudah tahu ruang sampelnya. Peluang kejadian muncul mata dadu pertama lebih kecil dari mata dadu kedua. Mata dadu pertama lebih kecil dari yang kedua, itu maksudnya begini. Misalkan yang pertama 1, maka yang kedua lebih dari 1, berarti 2. Bisa juga 3, ya kan? Bisa juga 4, kan ya? Bisa juga 5, bisa juga 6. Itu kalau yang pertamanya 1. Lalu kalau yang pertamanya 2, tentu yang keduanya harus 3, karena harus lebih dari yang pertama. 2 dengan 3, 2 dengan 4, kan? 2 dengan 5, 2 dengan 6. Lalu kalau yang pertamanya 3, berarti yang keduanya harus lebih dari 3. 4, ya kan? 3 dengan 5, 3 dengan 6. Lalu kalau misalkan yang pertamanya 4, berarti yang keduanya harus 5 dan 6, ya kan? Jadi 4, 5 dan 4, 6. Kalau yang pertamanya 5, tentu yang keduanya harus 6. Jadi total ada berapa nih? 5 tambah 4, 9. Tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. Jadi NA-nya adalah 15. Jadi kejadian muncul mata dadu pertama lebih kecil dari mata dadu yang kedua, itu namanya NA. Jadi yang pertama lebih kecil dari yang mata dadu kedua, itu adalah kejadian A. Sedangkan kalau dadu dilempar kan total kejadiannya ada 36. Berarti peluangnya berapa? Nah, jadi peluang kejadian A
itu adalah 15 dibagi 36. Kalau disederhanakan bagi 3 berarti 5, bagi 3 berarti 12. Jadi peluangnya adalah 5/12. Gitu ya. Nah, itu yang pertama atau yang A. Bisa dipahami ya? Lalu yang berikutnya, peluang kejadian muncul jumlah mata dadu bilangan prima. Nah, kalau bilangan prima berarti di sini untuk jumlah mata dadu kan maksimum 12, minimum 2 ya. Nah, bilangan prima itu berarti 2, 3, 5, 7, 11 ya. Itu jumlahnya. Nah, berarti yang jumlahnya 2 itu hanya mungkin 1 kan ya. Yang jumlahnya 3 hanya mungkin 1 2 2 1. Yang jumlahnya 5 hanya mungkin 1 4, kemudian 2 3, kemudian 3 2 sama 4 1 kan ya. Yang jumlahnya 7 1 6, kemudian 2 5, kemudian 3 4 4 3 kan ya. Kemudian 5 2 dan 6 1 ya. Yang jumlahnya 11 berarti 5 6 dan 6 5. Nah, total semua berarti untuk yang B ini NA-nya ada 15. Sama ya. 5 5 ya, 15. Berarti peluangnya juga sama 15/36 atau disederhanakan jadi 5/12 gitu ya. Jadi peluang kejadian muncul jumlah mata dadu bilangan prima itu 5/12. Oke. Nah, itu contoh yang keempat. Dalam sebuah kantong berisi 6 butir kelereng merah, 4 butir kelereng biru, 5 butir kelereng hijau. Dari kantong tersebut akan diambil 3 kelereng sekaligus. Oke, 3 kelereng sekaligus. Nah, berarti kalian bisa menentukan kalau diambil 3 kelereng, berarti ruang sampelnya adalah kalian mengambil 3 dari total semua. 6 tambah 4 tambah 5. 15 ya, berarti 15 kombinasi 3. Maka 15 kombinasi 3 cara menghitungnya boleh dengan cara perkalian 3 bilangan tertinggi, 15 kali 14 kali 13, dibagi dengan perkalian 3 bilangan terendah. 3, 2, 1 kan itu ya. 3 dengan 15 bisa disederhanakan. 15 bagi 3, 5. Kemudian 14 dibagi 2, 7 ya. Nah, berarti nilainya adalah 35 kali 15. Nah, 35 kali 15 berapa tuh? Berarti 525. Nah, jadi total ruang sampelnya itu adalah 525. Nah, yang A ketiganya kelereng hijau. Hijau itu ada 5. Diambil 3. Berarti 5 kombinasi 3. 5 kali 4 kali 3 per 3 kali 2 kali 1. Sehingga 5 kali 4 bagi 2 berarti 10 ya. Maka peluangnya berarti peluang yang pertama 3 hijau itu adalah 10/525. Kalau dibagi 5 berarti 10 bagi 5 2. Kalau dibagi 5 berarti 100
ya. Jadi 2 per 105. Itu peluang terpilihnya ketiganya hijau. Lalu yang kedua, 2 kelereng merah, 1 kelereng biru. 2 merah, 1 biru. 1 biru. Berarti merah itu ada 6. Berarti 6 kombinasi 2 dan 1 biru. Biru itu ada 4. 4 kombinasi 1. Berarti kemungkinannya adalah 6 kali 5 dibagi 2 kali 1 kali 4 ya. 30 dibagi kali 2 ya. Berarti 60. Maka peluangnya 2 merah 1 biru berarti adalah 60 dibanding dengan 525. Mau disederhanakan lagi boleh dan seterusnya. Lalu yang ketiga, 1 kelereng merah, 1 kelereng biru, 1 kelereng hijau. Jadi 1 kelereng merah, 1 kelereng biru, 1 kelereng hijau. Merah ada 6 berarti 6C1. Biru ada 4 berarti 4C1. Hijau ada 5, 5C1. Jadi 6 kali 4 kali 5. Total semua 120. Gitu ya. Maka peluangnya berarti peluang 1 merah terambil, 1 biru dan 1 kuning, 1 hijau ya, bukan kuning ya. 1 hijau itu adalah 120 dibagi dengan 525. Disederhanakan boleh. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh peluang suatu kejadian apabila diambil dari tadi dadu, kemudian kelereng dalam sebuah kotak dan seterusnya. Oke, berikutnya misal tadi ya di awal misalkan dalam sebuah kelas ada 20 perempuan dan 16 laki-laki. Kemudian akan dipilih secara acak 3 orang secara acak misalkan. 3 orang secara acak. Nah, kalau ditanya peluang 2 perempuan, tentukan peluang 2 perempuan terpilihnya ya, terpilihnya 2 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, kalau misalkan kalian ingin langsung menyatakan peluang terpilihnya 2 perempuan dan 1 laki-laki, juga boleh. Berapa banyak kemungkinan kejadian terpilihnya 2 perempuan dan 1 laki-laki? Berarti 20 kombinasi 2 kan? Dikali 16 kombinasi 1. Dibagi dengan ruang sampel. Dari mana ruang sampelnya? 20 tambah 16 berarti 36. Kombinasi diambil 2 dan 1, 3. Gitu ya. Nah, itu juga kalian bisa hitung demikian. Berapa nilainya? Nah, kalau berapa nilainya boleh kalian lakukan 20 kali 19 per 2 kali 1 kali 16 kan? Per bawahnya 36 kali 35 kali 34 dibagi 3 kali 2 kali 1. Misalkan ini disederhanakan. Ini berarti 20 bagi 2, 10 ya. Jadi 10 kali 19 kali 16. Nah, yang bawahnya juga bisa disederhanakan. 36 dibagi 6 itu 6 ya. Berarti 6 kali 35 kali 34. Bisa masing-masing disederhanakan. 16 misalkan dibagi 2, 8 dibagi 2, 17 ya. Dibagi 2, 17. Bagi lagi
Misalkan 8 dibagi 6, jadi bagi 2, 3 bagi 2, 4. 35 juga dibagi 5, 10 bagi 5. 10 bagi 5, 2, 35 dibagi 5, 7 ya. Berarti yang tersisa berapa tuh? Tinggal 2 kali 19 kali 4 per 2 kali 7 kali 17. Udah, tinggal dihitung. Gitu ya. 2 kali 19 kali 4 dibagi 3 kali 7 kali 17. Gitu ya. Kalau dihitung berapa tuh? 2 kali 19 kali 4 berarti 152 ya kan? Sedangkan 3 kali 7 kali 17 itu 357. 357. Gitu ya. Nah, itulah contoh-contoh peluang kejadian. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Peluang komplement dan peluang majemuk. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.